Panitia khusus atau Pansus Kampung Wisata baru saja dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru September 2022 tadi. Hal ini sejalan dengan niat DPRD Kota Banjarbaru yang getol memperjuangkan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui destinasi wisata. Salah satunya melalui pengusulan Raperda Inisiatif Kampung Wisata. Ya, jadi Banjarbaru ini kan sebagai kota jasa, dia tidak memiliki sumber daya alam, tetapi banyak penghasilan pendapatan dari sektor jasa, salah pajak dan retribusi. Nah, ke depan dengan status ibu kota Provinsi Lampung Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, kami melihat ada potensi pariwisata yang selama ini belum berkembang di Kota Banjarbaru. Ada tumbuh pariwisata kampung-kampung tematik, tapi dengan beriring waktu juga mati dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu kami melihat ada suatu potensi untuk dikembangkan di Kota Banjarbaru. Kami melihat kampung-kampung tematik yang sudah dibangun sekian tahun, kemudian ada potensi-potensi yang juga banyak di Kota Banjarbaru. Kami mendorong ada satu regulasi yang bisa melindungi wisata dan mengembangkan wisata di Kota Banjarbaru. Melalui Pansus 12 Kampung Wisata ini, keberadaan Raperda Kampung Wisata nantinya menjadi payung hukum dalam menjamin keberlangsungan destinasi wisata yang terus mengalami perkembangan di Kota Banjarbaru, termasuk di dalamnya mengatur pengelolaan, pembinaan, dan pembiayaan bagi para pelaku pengelola kampung wisata. Kalau hari ini kan kita memang sedang dalam proses pembahasan kampung wisata. Kampung wisata ini memang merupakan salah satu Raperda inisiatif dari DPRD Kota Banjarbaru, karena melihat bagaimana kemudian kita punya cukup banyak potensi wisata, baik itu wisata yang berbasis potensi budaya lokal, kemudian nilai-nilai agama yang kita lihat, yang itu memang harus kita lestarikan dan kita jaga. Yang implikasinya nanti ke depan kita berharap ini berkorelasi pada peningkatan sumber pendapatan kita di bidang pariwisata. Nah, kalau kita lihat salah satunya memang kenapa kemudian regulasi kita inisiatif ini, supaya kemudian ini jelas bagaimana pengaturannya, bagaimana kemudian kriteria kampung wisata yang kita inginkan, dan kemudian bagaimana kehadiran pemerintah dalam konteks pembinaan, bantuan pendanaan dan lain sebagainya. Ini bagian dari evaluasi. Beberapa saat ini kita sudah memiliki sudah memiliki beberapa yang kita sebut kampung-kampung. Nanti dari peristilahan kita lihat itu harus dilakukan kajian ulang dengan adanya perda ini. Keberadaan destinasi wisata yang ada di Kota Banjarbaru pun diyakini dapat memulihkan sektor perekonomian pasca pandemi COVID-19 yang hampir 3 tahun melanda. Dengan semakin bertumbuhnya kampung wisata, maka diperlukan aturan yang mengikat agar pengelolaan di dalamnya semakin terarah. Oleh sebab itu, perlu ada regulasi agar kedepannya terjalin pola kerjasama antar pengelola dan pemerintah daerah. Karena kita berharap kalau yang namanya kita anukan kriterianya, kalau masuk kampung wisata itu memang harus sudah paket lengkap, bahwa tidak hanya misalnya satu RT, tapi bisa satu kecamatan, beberapa RT, dan kemudian kelurahan yang kemudian punya aktivitas, masyarakatnya punya aktivitas, lalu kemudian ada potensi lokal dan budaya yang harus diangkat. Jadi paket lengkap itu ada potensi lokal, budaya, ada nilai-nilai keagamaan, kemudian ada kulinernya, kemudian ada UMKM-nya, ada ekonomi kreatifnya. Ini yang kita sebut nanti sebagai kampung wisata. Nah, ini yang kita coba atur dalam regulasi ini. Dalam regulasi ini berkaca, kemudian kita juga membenahi beberapa kampung-kampung tematik kita yang mulai tidak aktif atau kemudian sudah tidak tersentuh lagi, dibentuk tapi kemudian tidak tersentuh lagi dan tidak berkembang. Oleh karenanya dengan adanya regulasi ini, kita harap itu ada kepastian bagaimana siapa pengelolanya, bagaimana membentuknya, inisiasinya dari mana, kemudian bagaimana proses pendampingan pemerintah, bagaimana kehadiran pemerintah dan pendanaan serta segala macam, termasuk badan hukum yang kemudian sebuah lembaga yang dilahirkan nanti untuk
mengelola sehingga benar-benar termanajemen dengan baik. Kita berharap bagaimana ruhnya kita menggali potensi masyarakat, mendorong kemandiriannya sampai kemudian itu berimplikasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat berbasis dari kampung wisata itu. Adanya Perda Kampung Wisata ini nantinya bakal berdampak luas untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Terlebih, dalam perda ini ada beberapa aspek yang diatur, seperti kelembagaan kampung wisata, kategori kampung wisata, serta hal-hal substansi lainnya. Perda ini juga nantinya bakal mengatur porsi kewenangan pemerintah dan keterlibatan pihak swasta. Tentunya partisipasi masyarakatlah memegang peranan penting dalam substansi isi dari sebuah raperda kampung wisata ini. Pemerintah akan cukup memberikan andil yang sangat luar biasa besar nanti di situ, karena memang potensinya sudah ada dan tinggal kita mengembangkan sehingga dipoles-poles sedikit lah supaya kampung wisata herbal ini juga bisa menarik perhatian warga di Sungai Ulin dan juga warga yang di luar dari Kelurahan Sungai Ulin tentunya. Apalagi Banjarbaru baru saja menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan 2022 tadi. Kota yang dulunya merupakan kota administratif di Kabupaten Banjar ini memiliki 5 kecamatan dan 20 kelurahan. Kota pendidikan ini memiliki puluhan potensi wisata dan belasan kampung wisata di alamnya. Untuk Perda Kampung Wisata ini sebenarnya kita buat untuk menaungi lokasi atau destinasi wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Terlebih juga kita tahu bahwa ada beberapa tempat wisata, kampung wisata yang ada di tempat kita ini cukup menarik perhatian warga dan juga teman-teman dari luar daerah. Jadi perda ini dibuat nantinya supaya kita dari pemerintah kota juga bisa ikut ambil bagian supaya desa wisata yang sudah ada ini bisa kita kembangkan lebih maju lagi. Kali ini juga berkaitan dengan kesiapan kita tentunya menyongsong Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi. Akhirnya nanti bukan hanya pusat pemerintahan saja yang ada di kota Banjarbaru, tetapi juga dari segi wisata dan tempat hiburan kita juga sudah siap dengan itu. Gitu. Jadi akhirnya dari segi peningkatan pendapatan asli daerah juga kita harapkan bisa meningkat dengan adanya destinasi kampung wisata ini. Tak hanya soal wisata alamnya, Kota Banjarbaru juga memiliki wisata budaya, wisata keagamaan, dan wisata kuliner di dalamnya. Harapannya jika rampung nanti, raperda ini bakal menyokong sekaligus memaksimalkan kampung wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Akan tetapi dapat terimplementasi secara maksimal dan menjadi rujukan dasar oleh semua pihak yang berada di sektor pariwisata Kota Banjarbaru.